ada di sebuah kerajaan yang bernama Lucis. Dan berkat kekuatan kristal tersebut, kerajaan Lucis kini menjelma menjadi kerajaan yang besar dan juga damai. Tapi dengan daya tarik yang dimiliki oleh kristal ajaib itu, malah kemudian membawa peperangan ke tempat mereka. Niflheim adalah sebuah kerajaan dengan kekuatan teknologi militer yang sangat besar, lengkap dengan pasukannya yang disebut sebagai Magitek. Mereka terus mencoba merebut kristal ajaib dari kerajaan Lucis. Peperangan bahkan berlangsung lama di antara kedua kerajaan tersebut. Berkat teknologi canggih yang dimiliki, selama bertahun-tahun terakhir, pasukan Niflheim terus mendekati sambil menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan di sekitar Lucis. Nah, karena situasinya udah semakin berbahaya, kerajaan Lucis membuat kubah pelindung yang berasal dari kekuatan kristal ajaib, di mana hal itu kemudian membuat kerajaan Lucis bisa bertahan dan aman dari jangkauan pasukan Niflheim. Di tengah peperangan yang terjadi, penguasa kerajaan Lucis yang bernama Raja Regis, atau kita sebut aja biar gampang Raja Regis, berkunjung ke negara tetangga yaitu Tenebrae sambil membawa anaknya yaitu Pangeran Noctis dengan maksud untuk menyembuhkan luka sang pangeran. Mereka disambut oleh Ratu Tenebrae, putranya yang bernama Revus dan juga putrinya yang bernama Lunafrea. Namun sial, pasukan Niflheim tiba-tiba aja muncul dan membuat kehancuran. Kehadiran Niflheim di sini adalah untuk membunuh semua anggota Lucis termasuk Raja Regis yang datang untuk berkunjung. Dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Glauca yang berhasil membunuh Ratu Tenebrae tepat di depan mata anaknya Revus. Selama insiden itu, Raja Regis mencoba menyelamatkan diri sambil membawa putranya Pangeran Noctis dan juga putri Ratu Tenebrae yaitu si Lunafrea. Namun rupanya Lunafrea memutuskan untuk tetap tinggal karena dia nggak mau meninggalkan saudaranya. Dan sejak saat itu, kerajaan Tenebrae berada di dalam kendali Niflheim. Sedangkan Luna beserta abangnya Revus dipenjara dan kemudian diperalat oleh pemerintahan Niflheim. 12 tahun kemudian, Raja Regis membentuk sekelompok pasukan yang diberi nama Kingsglaive untuk melawan pasukan Niflheim di perbatasan. Dilengkapi dengan kekuatan sihir, pasukan Kingsglaive nggak pernah berhenti untuk berjuang melawan pasukan monster mengerikan yang digunakan oleh Niflheim. Kingsglaive adalah sekelompok orang yang terdiri dari para pengungsi dan juga orang-orang yang udah kehilangan tempat tinggal akibat invasi dari Niflheim. Dan salah satunya bernama Nyx Ulrich. Nyx udah kehilangan semua keluarganya pasca serangan Niflheim. Untungnya dia kemudian diselamatkan oleh Raja Regis. Dan sekarang Nyx memberikan kesetiaannya kepada sang raja. Semua anggota Kingsglaive diberikan senjata yang amat sangat luar biasa, yaitu kekuatan sihir untuk melawan pasukan Niflheim. Namun sialnya, dalam peperangan di perbatasan ini, pasukan Niflheim mengeluarkan seekor monster mengerikan yang diberi nama Demon atau Iblis. All glaives fall back. Repeat, all glaives. Release the demon. Nah, karena semua anggota Kingsglaive nggak bisa melawan si monster yang begitu besar, pusat komando lalu memerintahkan mereka semua untuk mundur. Dalam kejadian ini, salah seorang glaive yang bernama Libertus terlihat terperangkap oleh puing-puing. Nyx yang nggak mau terjadi sesuatu dengan temannya itu kemudian memutuskan untuk menyelamatkannya. We gotta move. Untungnya dengan segala upaya yang dilakukan oleh Nyx, pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan Libertus dan kembali ke kerajaan Lucis bersama dengan seluruh anggota Kingsglaive. We've got two jobs. Save her and stop those Nif ships from flying on Insomnia.
Singkat cerita, semua anggota Kingsglaive sampai di sebuah lokasi, di mana ada satu pesawat musuh yang menahan Putri Luna. Tapi ternyata semuanya ini hanyalah sebuah jebakan, yang emang udah direncanakan oleh Kaisar Aldercap. Dia sengaja melakukannya, karena Aldercap tahu kalau Kingsglaive bisa menjadi penghalang dalam upayanya menaklukkan kerajaan Lucis. Dan benar aja, nggak lama setelah itu, hampir semua anggota Kingsglaive dibunuh oleh monster gurita, yang emang sengaja ditempatkan di sana oleh Kaisar Aldercap. Belum lagi dengan adanya para pengkhianat, yaitu sesama anggota Kingsglaive. Dan bukan cuma itu, pasukan pengawal Kaisar Niflheim sekarang mulai membombardir pusat kota, yang kemudian membuat para penduduk menjadi panik. General Glauca. You were bait. Dalam kejadian tersebut, hanya Nyx dan juga Putri Luna yang berhasil selamat. Sementara itu, ruangan tempat menyimpan kristal sakti juga berhasil ditembus. Dan dengan begitu, maka kubah pelindung kini nggak bisa lagi melindungi kerajaan Lucis. Di tempat lain, Raja Regis sedang dalam kondisi terdesak, di mana dia harus berhadapan dengan Jenderal Glauca. Cuma masalahnya, karena Regis ini udah tua, otomatis kekuatan sihirnya juga melemah. Mau bagaimanapun dia berusaha, tetap pada akhirnya dia nggak bisa menandingi Jenderal Glauca. Semua pasukan Niflheim yang sebelumnya berada di luar Lucis kini mulai memasuki pusat kota, dan dari sana mereka mulai membantai para penduduk kota. Selama pertarungan terjadi, Jenderal Glauca berhasil memotong cincin yang berisi kristal sakti yang berada di tangan Raja Regis. Revus, sosok yang sejak kecil udah membenci Regis, yang kebetulan juga ada di sana, langsung mengambil cincin tersebut dan kemudian mencoba memakainya dan berharap mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Cincin tersebut menolak dan malah membuat tangan Revus seketika menjadi terbakar. Cincin itu kemudian terlepas dan kembali ke tangan Regis, bersamaan dengan Nyx dan juga Luna yang udah tiba di tempat ini. Dan dari sana, mereka berdua lalu membawa sang raja pergi dan melarikan diri dari Jenderal Glauca. Sadar kalau sekarang ini Regis nggak bisa berbuat banyak, apalagi tanpa adanya kristal dan juga anggota Kingsglaive, dia lalu memberikan cincinnya kepada Luna, sekaligus meminta Nyx untuk membawa Luna keluar dari Lucis dan dipertemukan kepada anaknya Pangeran Noctis. Sementara dia akan menahan selama mungkin pergerakan dari Jenderal Glauca. Regis yakin kalau itu adalah keputusan yang lebih baik demi menyelamatkan umat manusia. Luna sempat memohon kepada Regis untuk pergi bersama dengan mereka. Namun dengan yakin Regis menolaknya, dan tepat setelah itu Jenderal Glauca kemudian muncul. Seiring dengan kematian sang raja, otomatis juga berdampak kepada Nyx, di mana dia juga udah kehilangan kekuatan sihirnya. Dalam pelariannya, Nyx dan Luna terus aja dikejar oleh pasukan dan juga mesin tempur Niflheim. Luna lalu menjelaskan bahwa alasan mereka terus dikejar adalah karena mereka masih membawa cincin kristal. Luna sebenarnya kepengen banget nih menggunakan cincin tersebut untuk melawan pasukan Niflheim. Namun di sisi lain dia takut kalau nantinya dianggap nggak layak dan akan terbakar seperti Revus abangnya. Singkat cerita, Nyx dan juga Luna disergap oleh anggota Kingsglaive yang bernama Lazarus, yang ternyata dia juga udah berkhianat kepada teman-temannya. Setelah membuat Nyx nggak berdaya, Lazarus kemudian mengejar Luna dalam upaya mengambil cincin yang ada sama si Luna, dan dia berhasil. Tapi lagi-lagi, pada saat Lazarus mencoba memakainya, cincin tersebut malah membakar tubuhnya sampai mati. Sementara itu, kapten dari pasukan Kingsglaive akhirnya tiba bersama dengan Libertus yang juga datang menggunakan mobil. Uniknya, ketika melihat Nyx dan juga atasannya itu, Libertus malah memilih menabrakkan mobilnya ke arah sang kapten, yang ternyata terungkap kalau Libertus mengetahui kalau si kapten adalah sosok dari Jenderal Glauca. Dia adalah dalang di balik kematian Crow yang memang sengaja dibuat supaya anggota Kingsglaive jadi kecewa dan kemudian menentang Raja Regis. Nah, di saat Jenderal Glauca akan membunuh mereka semua, tiba-tiba Nyx mengambil cincin yang ada di tangan Laura dan memutuskan untuk memakainya.
Nyx berpindah ke sebuah dunia, di mana di sana Nyx bertemu dengan raja-raja Lucis dari masa lampau. Intinya karena dirasa nggak layak, hampir semua raja-raja itu menolak memberikan akses bagi Nyx untuk mendapatkan kekuatan dari cincin itu. Namun untungnya roh dari Raja Regis muncul sambil mengatakan kalau Nyx adalah sosok yang pemberani dan rela berbuat apapun demi masa depan. Nah, akhirnya raja-raja ini menyadari kalau mereka nggak memberikan kekuatan itu sekarang, maka kekuatan cincin itu akan jatuh ke tangan Niflheim. Nyx akhirnya diberikan kekuatan, tapi karena emang dia nggak layak, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu nyawa Nyx sebagai gantinya. What do I sign? Setelah Nyx mengembalikan cincin kepada Luna, dia lalu meminta bantuan Libertus untuk membawa sang putri keluar dan memastikan dia bertemu dengan Pangeran Noctis. Sementara Nyx sendiri akan menyelesaikan apa yang udah dia janjikan kepada Raja-Raja Lucis. Dengan kekuatan yang dia dapat dari cincin, Nyx melanjutkan pertarungannya melawan Glauca, bersamaan dengan Demon yang juga udah dilepaskan untuk menghancurkan kota Insomnia. One man against the demons. You've got it all wrong. I'm not fighting to save Insomnia. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, Nyx pada akhirnya berhasil mengalahkan Jenderal Glauca. Maka dengan itu juga Nyx harus mati demi menepati janjinya sebagai harga yang harus dia bayarkan. Masa depan kini hanya bergantung kepada Lunafreya. Saat Libertus berhasil membawa Luna keluar dari Insomnia, ternyata Luna malah memutuskan untuk berpisah dengan Libertus, di mana dia akan menemui Pangeran Noctis sendirian. Dan itu terasa lebih baik bagi Luna.